Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3043 sampai bab 3044, semua orang berjalan untuk hari lain. Karena Zhou Yutong digendong, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Namun, hutan di kepulauan ini seakan tak ada habisnya, dan meski berkecepatan tinggi, mereka tetap tidak bisa menemukan gunung panjang umur. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak binatang buas, dan Long Zaiye adalah orang pertama yang bergegas maju setiap saat untuk pamer kepada Zhou Yutong. Ye Chong, Dong Feng dan yang lainnya terlalu senang untuk mengambil tindakan, hanya menonton penampilan Long Zaiye. Naga ini juga merupakan orang yang kejam di alam liar. Dia harus memamerkan keahliannya setiap kali dia menyerang. Sangat mudah untuk mengusir binatang buas itu. Tetapi dia harus melepaskan gelombang besar cahaya pedang untuk membunuh semua binatang itu. Setelah itu, tampaknya semua binatang buas di hutan mengetahui tentang Long Zaiye, dewa kematian, dan tidak ada binatang buas yang berani mendekati mereka lagi. Bahkan serangga, ular, dan tikus berbisa itu akan lari dengan cepat ketika mereka melihat Long dan kelompoknya di alam liar. Satu-satunya masalah yang dimiliki setiap orang saat ini adalah mereka belum menemukan gunung panjang umur. Saudari Dong Feng, apakah kamu melewatkan informasi? Ye Chong bertanya. Jika Anda tidak dapat menemukan gunung kehidupan abadi, lupakan saja untuk menemukan mata air kehidupan abadi. Dong Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya yakin, tidak ada informasi lain. Saya tidak tahu di mana musim semi umur panjang ini. Zhou Yutong bertanya, ada apa? Kita tersesat sekarang? Apakah kamu di sini? Ye Chong menjawab, tidak, saya tidak dapat menemukan tujuannya. Pada saat ini, Long Zaiye terkekeh, Nona Zhou, jangan khawatir, saya di sini. Saya tidak akan membiarkan Anda tersesat, ya. Dong Feng mengangkat alisnya dan menatap Long Zaiye. Hei, lihat apa yang kamu katakan? Apa, adik kecil ini? Apakah kamu punya cara untuk menemukan gunung panjang umur? Haha, apa sulitnya tentang ini? Long Zaiye tertawa. Dia berkata, meluangkan waktu untuk melirik Ye Chong di sebelahnya. Apakah menurutmu aku sangat tidak berguna? Jelas, dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk memfitnah Ye Chong. Ye Chong tidak marah sama sekali, dan memberi isyarat tolong. Dia ingin melihat trik cerdik apa yang dilakukan naga di alam liar ini padanya. Long Zaiye terkekeh, lalu melambai pada Tuan Hu di belakangnya. Tuan Hu ini lebih tua, dan tingkat kultivasinya sepertinya tidak tinggi. Dia jelas sedikit lelah setelah berjalan jauh sambil menggendong Long Zaiye, yang kelebihan berat badan. Dia meletakkan bungkusan itu dan berjalan sambil terengah-engah. Tuan Hu, biarkan mereka melihat kemampuanmu, kata Long Zaiye dengan bangga. Dong Feng memandang Guru Hu dari atas ke bawah dan bertanya, apa, orang tua? Tahukah Anda di mana gunung umur panjang berada? Guru Hu akhirnya menarik napas, mengelus jenggotnya dengan tangannya dan berkata, tentu saja, saya masih memiliki beberapa wawasan. Setelah mengatakan itu, Guru Hu berdeham, menarik perhatian semua orang, dan berkata, ahem, dari sudut pandang saya, gunung panjang umur ini pastilah gunung yang sudah ada sejak lama, dan mungkin lebih besar dari ini. Lautan, sudah ada sejak lama. Kata-kata apa ini? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Tanya Dong Feng.
Umur panjang artinya gunung ini sudah ada sejak lama. Mungkin sudah ada sebelum laut terbentuk, kata Guru Hu. Dongfeng dan Ye Chong memiliki garis gelap. Kedengarannya seperti Tuan Hu adalah seorang penipu. Jadi, menurutmu di mana gunung panjang umur itu? Bagaimana kita bisa menemukan gunung panjang umur? Dongfeng bertanya lagi. Guru Hu melanjutkan, pertanyaan ini tampaknya sulit. Tetapi sebenarnya tidak sederhana sama sekali. Tapi untungnya saya ada di sini. Karena Anda bertanya kepada saya dengan rendah hati, saya akan memberitahu Anda. Ye Chong dan Dongfeng menggelengkan kepala secara diam-diam. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa lelaki tua ini sangat pandai berpura-pura. Long Zaiye diam-diam menatap Zhou Yutong dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian, Guru Hu melanjutkan, karena ini adalah gunung yang telah ada selama bertahun-tahun, tanaman di gunung tersebut pasti lebih tua. Dengan kata lain, tanaman di sekitar gunung umur panjang lebih tua daripada tanaman di tempat lain. Panjang. Artinya tanaman yang dekat dengan gunung panjang umur sudah lebih tua. Jadi kita hanya perlu mencari tanaman tertua di sekitar dan melihat ke arah mana tanaman ini berada. Kemudian, kita berjalan menyusuri arah itu, sesekali, pastikan arahnya dari tanaman tertua, dan terus berjalan seperti ini, dan Anda akhirnya akan menemukan gunung panjang umur. Setelah mendengar ini, Dongfeng dan Ye Chong merasa bahwa itu masih masuk akal. Tampaknya Tuan Hu benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan tanaman tertua? Salah satu anak buah Long Zaiye bertanya. Guru Hu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, itu pertanyaan yang bagus, melihat Anda begitu bersemangat untuk belajar. Saya akan mengajari Anda trik lain. Setelah mengatakan itu, Guru Hu berjalan ke sebuah pohon dan memotongnya dengan satu telapak tangan. Batangnya didiskon. Guru Hu menunjuk ke bagian batang pohon dan berkata, tahukah Anda apa ini? Ini disebut cincin tahunan. Setiap tahun, akan ada satu cincin tahunan lagi di batangnya. Oleh karena itu, dengan membandingkan cincin tahunan, kamu bisa tahu yang mana pohonnya sudah tua. Oh, itu dia, Tuan Hu luar biasa, bawahan itu bertepuk tangan. Tuan Hu juga melambaikan tangannya dengan sangat bangga, bersikaplah rendah hati, rendah hati. Long Zaiye dengan bangga berkata kepada Zhou Yutong, Nona Zhou, apa kabar? Apakah orang saya kuat? Zhou Yutong menggaruk kepalanya, dia selalu merasakan hal ini. Guru Hu berkata ada masalah di suatu tempat, tapi saya tidak tahu di mana masalahnya. Kemudian, Guru Hu dengan bangga berjalan ke sisi pohon lain, dan dengan telapak tangan lainnya, dia juga mematahkan bagian tengah pohon tersebut. Hasilnya, Guru Hu menemukan bahwa lingkaran pertumbuhan kedua pohon tersebut sebenarnya sama. Guru Hu terbatuk dan berkata, "Yah, ini masalah kecil." Kemudian, Guru Hu berjalan ke pohon lain dan melakukan hal yang sama, dan menemukan bahwa jumlah cincin pada cincin tahunan masih sama. Guru Hu tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mematahkan dua pohon. Dia lelah dan terengah-engah, tetapi dia menemukan bahwa jumlah cincin pada lingkaran tahunan sama. Pada saat ini, Ye Chong menunjukkan, baiklah, Tuan Hu, izinkan saya bertanya kepada Anda, pepohonan di pulau ini semuanya dari spesies yang sama, dan jika Anda melihatnya, pada dasarnya memiliki ketebalan yang sama. Apakah itu berarti bahwa mereka juga seumuran? Di mana milikmu? Nah, ini dia, Tuan Hu sangat malu. Dongfeng juga berkata, benar,
lihat pohon mana yang lebih tebal. Bukankah itu berarti pohon itu sudah tumbuh lama? Apakah Anda perlu melihat cincin tahunannya? Ini bukan tidak mungkin, Guru Hu mengakui. Hasilnya, semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa ketebalan pepohonan hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pertumbuhan pohon-pohon di kawasan ini hampir sama. Tuan Hu, sepertinya metodemu juga tidak berhasil, kata Dongfeng menggoda. Wajah Tuan Hu memerah karena malu. Lalu dia mengelus janggutnya dan berkata, "Jangan tidak sabar, saya, Tuan Hu, bukannya tidak layak atas ketenaran saya masih punya cara." Tuan Hu mengelus janggutnya dan berkata, "Reputasiku tidak sia-sia, lihatlah kekuatan gaibku." Saat dia mengatakan itu, Tuan Hu mengeluarkan segenggam kacang dari sakunya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian melemparkannya, kacang ke udara, pergi. Kemudian, kacang-kacangan itu jatuh ke tanah dengan bunyi kresek, dan sedetik berikutnya, semuanya berubah menjadi semut kecil, merangkak ke segala arah. Trik yang luar biasa untuk menyebarkan rahasia dan membentuk pasukan, puji Dongfeng. Ye Chong memandang Guru Hu dari atas ke bawah. Tampaknya Guru Hu adalah seorang dalang dengan beberapa metode yang tidak bermoral. Long Zaiye memandang Zhou Yutong dengan bangga dan bertanya, "Nona Zhou, apa kabar? Anak buahku cukup bagus, bukan?" Zhou Yutong tidak tertarik dengan trik ini. "Saya melihat tentara kacang itu melarikan diri ke segala arah dan menghilang ke dalam hutan di kejauhan. Semuanya, mohon bersabar. Sebentar lagi, kacang ini akan dapat mengirimkan informasi kepada kami," kata Guru Hu. Dia sangat yakin dengan kemampuannya menyebarkan kacang dan mengubahnya menjadi tentara. Dengan cara ini, semua orang menunggu di tempat selama setengah jam, tetapi tidak ada tentara kacang yang kembali. "Kenapa lama sekali, Pak Tua? Bukankah semua kacangmu dimakan burung di hutan?" Dongfeng bertanya. Guru Hu tampak sedikit malu. "Baiklah, sepertinya ada sesuatu yang aneh di hutan." Semua orang menyaksikan Guru Hu berjuang sepanjang pagi, tetapi tidak membuat kemajuan berarti. Ye Chong menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Ayo pergi." "Iya, mari terus berjalan ke arah timur seperti yang kita lakukan di awal," kata Dongfeng. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka memimpin dan berjalan di depan. Zhou Yutong segera memberi isyarat kepada kedua anak buahnya untuk mengikutinya. Long Zaiye juga menatap Guru Hu dengan kecewa dan segera berjalan ke sisi Zhou Yutong. Setengah menit kemudian, hanya Tuan Hu yang tersisa di pembukaan hutan. Guru Hu memasang ekspresi malu di wajahnya. Dia mengelus janggutnya dan berpikir, mengapa keterampilan Taonya tidak bisa bekerja dengan baik di sini hari ini? Dia menunggu beberapa saat, tapi tidak ada prajurit kacang yang kembali. Jadi dia harus membawa paket Long Zaiye dan menyusul semua orang. Tidak ada jalan lain, semua orang hanya bisa mengikuti ide awal mereka dan pergi jauh ke timur. Setelah berjalan kurang lebih 3 hari, pulau kecil ini tidak terlihat terlalu besar jika dilihat dari langit. Namun saat berada di dalamnya, rasanya seperti dikelilingi oleh ketidakberadaan dan tidak akan pernah mencapai akhir. Yang lainnya baik-baik saja, semakin tinggi tingkat kultivasinya, pikirannya akan semakin damai. Hanya saja Zhou Yutong adalah seorang manusia biasa. Meski digendong dengan tandu dan tidak harus berjalan sendiri, ia berjalan di hutan purba yang membosankan setiap hari.
hiburan satu-satunya adalah menyaksikan naga di alam liar membunuh mereka, binatang buas yang berani mendekat. Zhou Yutong juga merasa sangat tertekan. Dia mengatakan lebih dari sekali bahwa tinggal di tempat yang membosankan akan lebih memuaskan daripada membiarkan para senior gila membunuhnya. Tepat ketika Zhou Yutong mencapai batas ketahanannya, semua orang akhirnya sampai di kaki gunung yang aneh. Gunung ini aneh karena pepohonan di gunung ini rata-rata 2 kali lebih tebal dari pepohonan di pegunungan sekitarnya. Ye Chong dan Dong Feng saling memandang, dan sepertinya Tuan Hu benar. Anda tidak perlu melihat lingkaran pertumbuhan untuk mengetahui bahwa pepohonan di gunung tersebut jauh lebih tua dibandingkan pohon lain di sekitarnya. Saya mengatakannya. Sepertinya benar. Saya yakin ini adalah gunung panjang umur. Guru Hu berkata dengan penuh semangat. Jadi, kita akhirnya mencapai tujuan kita, dan mata air keabadian ada di gunung ini. Long Zaiye juga menunjukkan ekspresi bersemangat, Nona Zhou, kita akan tiba di tujuan kita, dan kita bisa mendapatkan keabadian. Zhou Yutong dia mendengus dan mengabaikan Long Zaiye. Ayo naik dan lihat apa rahasia keabadian ini, kata Ye Chong. Setelah itu, dia dan Dong Feng memimpin pendakian gunung panjang umur. Long Zaiye ada di belakang, menatap Ye Chong dan Dong Feng dengan tatapan dingin di matanya, lalu dia memanggil kedua adik laki-lakinya dan membawa Zhou Yutong naik gunung bersama. Tuan Hu masih membawa bungkusan itu dan berjalan di belakang. Saat semua orang mendaki gunung, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa saat mereka mendaki lebih tinggi. Semakin tinggi Anda pergi, tidak hanya pepohonan, tetapi juga rumput dan bunga tumbuh sangat besar. Saat kami sampai di lereng gunung, rumputnya sudah setinggi manusia. Saat kelopaknya terbuka, mereka bisa menelan orang dewasa. Tidak hanya tumbuhan, hewan pun menjadi sangat besar. Capung sebesar elang, dan kupu-kupu bisa mengimbangi burung besar. Kelabang yang berjalan di tanah berukuran hampir sama dengan ular besar, memiliki lebih dari 100 pasang kaki, dan bergemerisik di tanah. Kemunculan kelabang kembali mengejutkan Zhou Yutong, tetapi Long Zaiye adalah orang pertama yang menghunus pedangnya, dan membunuh kelabang tersebut dengan satu serangan. Zhou Yutong berkata, serangga adalah makhluk paling menakutkan di dunia, tetapi mereka relatif kecil dan tidak membahayakan manusia. Namun, serangga sebesar itu terlalu menakutkan dan akan memakan kita semua. Ada seekor lalat seukuran jet tempur, dengan mulut terbuka, menyerang Zhou Yutong. Zhou Yutong terkejut, tapi lalat itu masih terpotong menjadi 2 bagian oleh pedang Long Zaiye. Long Zaiye berkata dengan bangga, Nona Zhou, kamu tidak perlu takut. Bahkan serangga raksasa pun seperti semut di mataku. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Ye Chong dan Dong ada di belakang. Feng melirik satu sama lain, yang lain, tapi tak seorang pun berbicara. Sepanjang perjalanan, Long Zaiye memiliki banyak kesempatan untuk melindungi Zhou Yutong. Cahaya pedang putih membunuh banyak serangga raksasa. Hal ini membuat Long Zai diam-diam bahagia dengan ambisinya. Dia berpikir dalam hati, kamu masih sangat muda, kamu masih belum jatuh cinta padaku. Bagaimana Ye Chong bisa dibandingkan denganku? Melihat serangga raksasa dan tumbuhan luar biasa itu, Ye Chong, Dong Feng dan yang lainnya juga tahu betul bahwa mereka telah datang ke tempat yang tepat, sepertinya musim semi kehidupan kekal telah tiba. Semua orang berjalan lama sebelum tiba di dekat puncak gunung. Saat ini, hari sudah gelap.
Oh, gunung ini kelihatannya tidak pendek, tapi sebenarnya sangat tinggi. Tuan Hu menghela nafas dengan terengah-engah. Meskipun ia juga seorang kultivator, masih terlalu berat baginya untuk mendaki gunung setinggi itu sambil membawa paket yang sangat berat berisi segala sesuatu di dalamnya. Akhirnya semua orang sampai di puncak gunung. Di puncak gunung terdapat lapangan berumput tanpa pepohonan, terdapat platform seukuran lapangan sepak bola yang sekilas terlihat. Di tengah peron terdapat mata air, dan air sedang mengalir deras. Inilah sumber umur panjang yang legendaris. Setelah melihat sumber umur panjang, Long sangat gembira dengan ambisinya dan menjadi orang pertama yang melangkah. Namun, ketika dia berada kurang dari 5 meter dari mata air panjang umur, dia tiba-tiba dihentikan oleh suatu kekuatan. Bersambung.